Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Oktaviani dengan NIM A1D119081. Di sini saya akan menjelaskan tentang campuran dan larutan. Nah, kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu tentang campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat asalnya. Contoh campuran adalah udara, batuan, sungai, paduan, logam, air sungai, garam, beriodium, susu, coklat, teh manis, kopi, dan lain-lain. Jenis campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya atau zat-zat penyusun. Contoh campuran homogen itu adalah larutan gula, larutan garam, dan sirup. Larutan tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Pelarut yang banyak digunakan adalah air. Dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut sangat kecil, diameter kurang dari 1 nanometer, bahkan tidak dapat dilihat walau dengan mikroskop ultra. Maka dari itu, larutan terlihat serba sama atau homogen, sehingga pelarut dan zat terlarut dalam larutan tidak dapat digunakan. Larutan dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, dan garam. Contoh larutan asam adalah cuka, aki, kendaraan bermotor, asam dalam lambung, dan lain-lain. Contoh larutan basa adalah sabun mandi, pasta gigi, sampo, sabun cuci, obat mah, dan pupuk. Contoh garam adalah garam dapur. Garam digunakan untuk industri pupuk, obat-obatan, pengolahan makanan, dan bahan pengawet. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat-zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Pada campuran heterogen, seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama atau tidak serba sama. Contoh campuran heterogen adalah air dan pasir atau air dan minyak. Suspensi, campuran zat atau senyawa yang terlihat keruh dan tidak bisa stabil. Jika dibiarkan akan mengendap. Contohnya kopi dan air setelah diaduk, kopi akan mengendap di bawah gelas. Air dan pasir, lumpur lama-lama bisa terurai antara tanah dan air. Semprotan aerosol seperti pengharum ruang, deodoran, atau obat nyamuk. Kaloid, campuran zat yang tidak bisa tercampur ke atas dan jika dibiarkan tidak juga mengendap. Contohnya cat, darah, asap, debu di udara, keju, kabut, susu, mentega, jeli, kertas, kaca berwarna. Macam-macam campuran. Yang pertama, campuran homogen. Campuran homogen tersusun oleh dua bagian atau bisa lebih senyawa yang seluruh bagiannya mempunyai sifat dan susunan lama. Larutan terdiri atas yang pertama pelarut solvent atau yang kedua zat terlarut. Pada saat campuran homogen, seluruh bagiannya serba sama sehingga komponen-komponen penyusun tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen. Campuran heterogen itu suatu campuran serba-aneka di mana materi penyusunan tidak berinteraksi sehingga kita bisa mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, ukuran partikel yang bercampur lebih besar dari molekul. Yang kedua, pencampurannya partikel tidak merata. Yang ketiga, larutan akan mengendap
atau partikel zat pelarut dan telarutnya berpisah jika didiamkan. Yang keempat, keruh dan tidak tembus cahaya. Contoh campuran hidrogen itu antara campuran minyak dan air. Kita dapat melihat yang mana bagian minyak dan yang mana bagian air dengan indera mata kita. Perhatikan pula susu yang sering kita konsumsi. Terdiri dari atas berbagai macam zat seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C dan E, dan mineral. Perbedaan campuran homogen dan heterogen. Yang pertama, campuran hidrogen merupakan campuran yang komponen-komponennya masih dapat terlihat terpisah secara kasat mata. Yang kedua, campuran homogen merupakan campuran serba sama. Komponen-komponennya sudah tidak dapat dipisahkan secara kasat mata. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Jenis-jenis metode pemisahan campuran. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat berbagai macam campuran yang digunakan baik dalam bentuk campuran secara umum maupun dalam wujud senyawa yang telah dipisahkan dari campurannya. Berikut beberapa metode pemisahan campuran. Yang pertama, destilasi. Destilasi merupakan teknik pemisah yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Contohnya, teknik pemisah dengan cara destilasi yang dipergunakan oleh industri. Pada skala industri, alkohol dihasilkan melalui proses fermentasi dari sisa nira atau debu yang tidak dapat diproses menjadi gula pasir. Hasil fermentasi adalah alkohol dan tentunya masih bercampur secara homogen dengan air. Yang kedua, reflux. Reflux salah satu metode dalam ilmu kimia untuk mensintesis suatu senyawa, baik organik maupun anorganik. Umumnya digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatil. Prinsip dari metode reflux adalah pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor, sehingga pelarut yang tadinya dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi, sehingga pelarut akan tetap padat selama reaksi berlangsung. Yang ketiga, ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Proses ekstraksi dapat berlangsung pada: yang pertama, ekstraksi parfum untuk mendapatkan komponen dari bahan yang wangi. Yang kedua, ekstraksi cairan-cairan atau dikenal juga dengan nama ekstraksi solvent. Yang ketiga, latching adalah proses pemisahan kimia yang bertujuan untuk memisahkan suatu senyawa kimia dari materi padatan ke dalam cairan. Kristalisasi. Pemisahan dengan teknik kristalisasi didasari atas pelepasan pelarutan dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuknya kristal dari zat terlarutnya. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Filtrasi atau penyaringan merupakan metode pemisahan untuk memisahkan zat padat dari cairan dengan menggunakan alat berfori. Selanjutnya kita akan memasuki tentang larutan. Larutan adalah campuran homogen antara zat terlarut atau solut dan zat pelarut atau solvent. Larutan dapat berwujud padat, cair, dan gas. Yang pertama, larutan berwujud padat. Larutan berwujud padat biasanya ditemukan pada paduan logam, contohnya kuningan yang merupakan paduan seng dan tembaga.
Yang kedua, larutan berwujud cair, contohnya larutan gula dalam pelarut air. Dan yang ketiga, larutan dalam wujud gas, contohnya udara yang terdiri atas bermacam-macam gas, di antara adalah nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.